Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan ingat protokol kesehatan COVID-19. Nah, untuk itu mohon izin Bapak akan membuka masker sementara agar apa yang Bapak sampaikan bisa dengan jelas. Nah, sebelum menyampaikan materi, perkenalkan nama Bapak Ketut Suike, bidang yang diampu BK atau bimbingan konseling. Pada kesempatan ini akan membawakan materi penguatan pendidikan karakter atau yang sering disebut dengan PPK. Baik, apa itu penguatan? Penguatan adalah proses, cara, perbuatan menguatkan. Kemudian pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok. Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia. Jadi dari arti kata tersebut di atas, PPK adalah suatu proses dan cara perbuatan menguatkan pengubahan sikap dan perilaku, budi pekerti, dan tabiat. Nah, karakter berkaitan erat dengan budaya. Karena budaya atau kebiasaan itulah yang membentuk karakter seseorang. Sebelum kita menginjak pada materi inti, ada 3 pilar pembentukan karakter. Yang pertama keluarga, kedua sekolah, ketiga masyarakat. Nah, kenapa keluarga dikatakan tempat pembentukan karakter? Karena keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama. Karena dalam keluarga waktu anak-anak paling banyak, sehingga di dalam keluarga juga terjadi pendidikan, yaitu pembentukan karakter yang sesuai dengan budaya keluarga itu sendiri atau kebiasaan keluarga itu sendiri. Kemudian yang kedua, sekolah. Sekolah formal sudah jelas, di sana adalah lembaga pendidikan, sehingga di sekolah juga merupakan tempat pendidikan, pembentukan karakter, khususnya semua stakeholder sekolah perlu pembentukan karakter masing-masing. Kemudian masyarakat, nah, tanpa disadari kita hidup di masyarakat. Kemudian masalah karakter itu sangat dipengaruhi juga oleh hubungan masyarakat atau hubungan sosial, pergaulan, sehingga tanpa disadari pergaulan itu akan membentuk karakter kita masing-masing. Nah, itu yang dimaksud dengan 3 pilar pembentukan karakter. Nah, sekarang kita menginjak pada materi inti dari PPK, itu terdiri dari 5 bidang. Yang pertama, nasionalisme. Nah, di sini Bapak ingin menyampaikan bukti nyata atau real. Kemudian salah satu contoh mungkin yang bisa Bapak berikan agar anak-anak memahami pembentukan karakter di bidang nasionalisme adalah contohnya upacara besar nasional seperti upacara bendera 17 Agustus, kemudian Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kemandirian. Sesuai dengan namanya kemandirian, ini kita dituntut belajar secara mandiri. Contoh nyata bagi anak-anak,
di dalam proses belajar mengajar, contohnya kalau anak-anak diberikan soal untuk ulangan, ya anak-anak harus mengerjakan sendiri-sendiri, artinya tidak perlu kerjasama atau tidak boleh bekerja sama. Kemudian yang ketiga, religius, ini adalah tentang ya kegiatan keagamaan atau upacara agama. Kalau kita di SMP 6 itu tempat sembahyang anak-anak itu dari depan sekolah itu ada tempat anak-anak untuk bersembahyang, kemudian padmesana. Nah, di sini contoh realnya adalah anak-anak bisa sembahyang tiap hari. Begitu anak-anak datang ke sekolah, di depan patung Ganesha, di sana anak-anak bisa ya sembahyang, kemudian bisa juga sembahyang di padmesana. Itu kegiatan religius setiap hari. Kemudian di samping setiap hari bisa anak-anak lakukan persembahyangan pada saat Purnama Tilem dan pada saat Saraswati dan Tiodalan di Padmasana. Kemudian yang keempat, integritas. Nah, di sini integritas itu kejujuran, kemudian ya bila mana anak-anak diberikan tugas itu jangan bekerja sama juga, sehingga apa yang menjadi tugas anak-anak bisa dikerjakan sendiri. Kemudian yang kelima, gotong royong. Nah, ini sudah jelas kegiatan kebersamaan. Nah, seperti tadi kemandirian, kalau kita bandingkan dengan gotong royong memang kebalikannya. Kalau kemandirian kita dituntut bekerja secara mandiri, tapi kalau gotong royong kita dituntut bekerja bersama-sama. Contohnya ya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, yaitu harus kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian bila mana ada kegiatan pembersihan secara umum, mungkin di Taman Makam Pahlawan itu yang rutin kita lakukan. Kemudian di taman kota, nah itu juga salah satu bentuk kegiatan gotong royong. Nah, sebenarnya intinya sekali adalah 5 bidang itu, sehingga itu sudah Bapak berikan beberapa contoh masing-masing bidang, tapi untuk realnya mungkin nanti kalau sudah bisa tatap muka, nanti materi itu akan bisa anak-anak dapatkan secara rinci. Nah, kemudian untuk mempermudah mengingat kita masalah pendidikan karakter di SMP 6, PPK itu diberi nama NKRI Gotong Royong. Itu untuk mempermudah mengingat, untuk mempermudah menghafal. NKRI Gotong Royong. N-nya adalah nasionalisme, K kemandirian, R religius, I integritas, dan gotong royong. Nah, itulah materi yang Bapak sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan ya silahkan disampaikan. Mungkin nanti Bapak akan berikan jawaban dengan cara online atau langsung. Nah, sekian dulu materi yang Bapak sampaikan. Pak akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.